Dalam kisah rakyat di Bali, Leak adalah penyihir jahat, di mana Le berarti penyihir dan Ak berarti jahat. Hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu. Saat siang Leak justru tampak seperti manusia biasa. Dipercaya saat malam hari Leak ada di pemakaman untuk mengambil organ dalam jenazah yang dipakai sebagai ramuan sihir. Bahkan beberapa orang percaya kalau ramuan sihir itu bisa membuat Leak berubah jadi sosok hewan. Seramnya, Leak juga gemar mengambil organ manusia hidup. Karena itu saat di Bali, banyak wisatawan yang diharuskan untuk bersikap sopan di beberapa tempat yang dianggap keramat. TPU Jeruk Purut di Jakarta dipercaya memiliki sosok hantu yang menyeramkan. Disebutkan pada tahun 1986 ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman yang mencari makamnya. Konon jika kamu ingin melihat pastur berkepala buntung ini harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil, sendiri atau bertiga. Berani mencoba? Menurut cerita kepercayaan masyarakat Minangkabau, Palasik adalah sejenis makhluk gaib yang bukanlah hantu namun manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik ditakuti oleh ibu-ibu hamil karena makanan Palasik adalah anak bayi yang masih di dalam kandungan atau yang sudah meninggal. Pada umumnya Palasik berbentuk kepala melayang yang terlepas dari badan dan mencari makannya sendiri-sendiri. Tuyul adalah sosok hantu yang paling banyak tersebar di Indonesia terutama Pulau Jawa. Digambarkan tuyul sebagai anak kecil atau orang kerdil berkepala gundul dengan kulit keperakan dan bersuara seperti anak ayam. Tuyul dipekerjakan untuk mencuri uang. Namun sosok tuyul juga dipercaya terbentuk dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati saat lahir. Genderuwo dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus yang berwujud tinggi besar, kekar dan dipenuhi bulu lebat di seluruh tubuh. Dengan habitat kegemarannya adalah pohon besar yang teduh atau sudut lembab yang gelap. Cerita-cerita misteri menyebutkan bahwa genderuwo suka mengubah fisik menjadi seorang pria dan menghamili perempuan. Banyak orang percaya bahwa genderuwo adalah arwah orang meninggal yang belum mau naik ke akhirat. Istilah tradisi Jawa menyebutkan bahwa Wewe Gombel adalah roh jahat alias hantu yang suka menculik anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan orang tuanya. Cerita menyebutkan bahwa Wewe Gombel adalah roh seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat yang menuduhnya membunuh sang suami yang berselingkuh. Cerita lain menyebutkan bahwa kejadian ini sering terjadi di kawasan Gombel, Semarang. Ciri khas sosok ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjumbai panjang. Sosok kuntilanak dipercaya sebagai perempuan hamil yang meninggal dunia. Dalam kisah rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai perempuan cantik yang sering muncul bersamaan dengan bau harum bunga Kamboja. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam seperti pohon waru yang
condong ke samping. Warudoyong, kuntilanak sering disebutkan mengganggu wanita hamil dan bayi. Masyarakat Indonesia percaya menangkal kuntilanak bisa menancapkan paku di bagian ubun-ubunnya. Sundel bolong adalah mitos penduduk urban Indonesia yang menyebutkan sesosok hantu wanita berambut panjang dan bergaun putih namun bolong di bagian punggungnya sehingga organ tubuhnya terlihat. Sundel bolong selalu diceritakan sebagai perempuan yang tewas terbunuh akrena, diperkosa atau melahirkan anaknya di dalam kubur. Sosok ini paling melekat berkat penampilan Suzana dalam film-film horor era tahun 80-an. Rumah sakit di Jalan Salemba, Jakarta dipercaya sebagai lokasi pertama penampakan suster ngesot. Suster ngesot memang seringkali diakui terlihat di lorong rumah sakit. Sosok suster ini terjadi lantaran diperkosa oleh seorang pria yang akhirnya dia dibunuh dengan bagian kaki yang dilukai parah sehingga sosok hantunya menjadi suster yang ngesot karena tidak bisa berjalan. Membayangkan saja cukup mengerikan. Pocong mungkin dianggap sebagai sosok hantu paling mengerikan yang pernah dikenali di Indonesia. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes dari orang mati yang lupa dibuka ikatan kafannya saat kuburannya ditutup. Karena itu tak ayal banyak orang menggambarkan pocong melompat-lompat. Penggambaran pocong yang terkenal adalah memiliki wajah rata, putih pucat tanpa ekspresi dengan lubang mata berongga.